Pace bene, para culprit, masih di mea culpa. Hari ini kita mendengarkan bacaan dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Begini bunyinya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Saya pikir menarik menyoroti dua hal di sini. Yang pertama tentang ajakan Yesus kepada para murid untuk pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahat. Pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahat. Allah juga menginginkan itu dialami oleh para murid. Karena yang mengajak adalah Yesus. Untuk mengasingkan diri sejenak dan beristirahat. Beristirahat ternyata bukan sesuatu yang selalu harus dihubungkan dengan malas-malasan. Tidak juga. Karena dikatakan di sini, ternyata ada saatnya itu diperlukan. Apalagi kalau kita mendengar bahwa memang banyak orang mengikuti mereka, sehingga makan pun tak sempat. Makan pun tak sempat. Saking sibuknya, saking banyaknya orang yang rindu mencari makna, mencari Yesus, mencari nilai yang mereka mau temukan, mencari kebenaran, sampai tidak punya waktu untuk makan. Dan marilah ke tempat yang sunyi. Saya pernah berpikir tentang kesunyian ini. Ada kesunyian yang dialami karena disengaja. Ada yang tidak disengaja, dalam arti bukan dari keinginannya untuk mengalami kesunyian, tapi karena memang situasi memaksa demikian, tidak ada orang yang mau mendekat, atau dia sendiri kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain. Tetapi ini kesunyian yang disengaja, kesunyian yang diatur oleh diri sendiri, yang diinginkan dengan mengasingkan diri. Bukan karena mengalami penolakan dan bukan juga untuk menolak orang lain, tetapi ternyata butuh waktu untuk sendiri, untuk mengalami kesunyian. Dan justru di sana ditemukan kekuatan baru dengan beristirahat sejenak. Jangan-jangan masalah kita adalah kurang istirahat. Merasa bahwa banyak hal harus dilakukan hari ini, hari itu. Ini proyeknya, ini rencananya. Menjadi sangat sibuk. Padahal orang sibuk tidak dengan sendirinya katanya efektif berbuat. Ternyata perlu istirahat. Kemudian Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan akhirnya toh dia bekerja juga, tergerak oleh belas kasihan. Demikian Allah itu penuh belas kasih, maka dengan gerakan hatinya ia menaruh belas kasihan kepada orang-orang. Ia tidak membiarkan orang-orang seperti kawanan tanpa gembala, dikatakan. Tetapi seperti disebutkan dalam Mazmur yang kita biasa dengar, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan.
Aku takkan berkekurangan. Kutipan bacaan tadi itu satu paket dengan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Demikianlah penyelenggaraan dari pihak Yesus, dari pihak Allah, selalu hadir untuk kawanannya dan tidak membiarkan sendirian. Yakin bahwa selalu ada Allah yang menemani dan yang tidak akan membiarkan kita tanpa gembala. Yakin akan hal ini membantu kita untuk selalu merasa disertai, tidak mengalami kesepian yang tidak disengaja, tetapi pada akhirnya toh kita membutuhkan itu secara sengaja, membuat diri kita sepi sendiri untuk mengalami Dia secara lebih nyata, untuk mengalami kedekatan dengan Dia. Semoga. Pace bene.